dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak. Terima segala pujian kami. Oleh darah-Mu kami ditebus, oleh darah-Mu kami disucikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur, sungguh Engkau baik. Thank you Lord, thank you Lord. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah.
kasih Yesus. Seumur hidup kami mau menyembah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti mengalir bagi setiap kami, yang selalu ada bagi kami, yang selalu memulihkan kami, yang selalu memberikan kami harapan yang baru. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi, tidak ada yang mampu memisahkan kami dari kasih. Tidak ada yang mampu memisahkan kami dari kebaikan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami sungguh bersyukur. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh mempermuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari berbicara bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Sembuhkan setiap kami yang sakit dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah, namun firman-Mu terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami hari ini. Urapi kami Roh Kudus. Ajari kami Roh Kudus. Mengalirlah di tengah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa pagi hari ini. Saya bersyukur karena dimanapun saudara berada, saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan kita boleh sekali lagi memuji Tuhan bersama-sama di hari ini. Nah saudara, di minggu ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kembali beberapa peristiwa-peristiwa sebelum kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah di weekend ini, di akhir pekan ini. Dan kemarin kita sudah melihat bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 17 sampai dengan ayat 19 yang mengajar kita, mengingatkan kita kembali bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dengan merindukan Dia. Mari datang pada Tuhan dan merindukan pribadinya lebih dari semua jawaban-jawaban doa yang kita mau, lebih daripada semua permohonan-permohonan yang bisa kita naikkan kepadanya. Mari rindukanlah pribadinya lebih dari semuanya itu. Seperti peristiwa ketika orang-orang berbondong-bondong datang menyambut Yesus waktu Yesus akan masuk ke Yerusalem. Mereka tahu Yesus pembuat mujizat, tapi mereka datang bukan untuk cari mujizat, tapi mereka datang untuk mereka bisa melihat Yesus. Mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Karena saya percaya tanda-tanda mujizat itu memang ada supaya orang boleh mengenal Allah. Supaya waktu kita datang kita bisa melihat pribadinya, dan jangan berhenti sampai di mujizat, jangan berhenti sampai di kesembuhan dan apapun yang menjadi jawaban doa kita hari ini. Jangan berhenti sampai di sana, tapi mari kenali pribadinya. Mari datang untuk mencari Dia dan datang untuk mengenal Dia lebih lagi dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama satu peristiwa yang sangat menginspirasi saya sampai hari ini. Ketika Yesus ada di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, kita tahu bersama-sama bahwa Yesus berdoa, Yesus berdoa dan murid-muridnya tidur. Dan ketika Yesus membangunkan mereka, Yesus berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah saudara, ada banyak orang yang lupa bahwa Yesus pernah mengalami satu rasa takut yang luar biasa. Dan rasa takut yang Yesus alami itu, dia takut karena
apa yang akan dihadapi di depan itu. Yesus tahu dengan jelas apa yang akan dia alami setelah itu. Bagaimana dia akan ditangkap, bagaimana dia akan disalibkan, bagaimana dia akan disiksa, tangannya akan dipaku, lambungnya akan ditusuk, dan semua hal yang akan dia alami setelah itu. Karena kita tahu setelah dia berdoa, orang-orang yang ingin menangkap dia datang dan mereka langsung menangkap dia. Saudara bayangkan waktu Yesus ada di posisi seperti itu, ya. Kita di sini melihat bahwa Yesus itu bukan pura-pura jadi manusia. Dia bukan bersandiwara menjadi manusia, bukan. Tapi dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Selama Yesus ada di dunia ini, dia 100% Allah, dia benar-benar Allah, dia 100% Allah, dan dia juga 100% manusia. Maksud saya adalah Yesus bukan berpura-pura ketakutan atau berpura-pura merasakan satu kegelisahan di dalam hatinya seperti mau mati rasanya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Itu sungguh-sungguh perasaan Yesus. Bagaimana dia mengetahui setelah ini apa yang akan terjadi. Dan saya coba mengingat ya, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi tentang peristiwa ini. Saudara bayangkan Yesus ini adalah putra Allah. Dia panglima tertinggi di sorga. Dan semua pasukan malaikat itu tunduk pada kuasanya. Apa yang dia katakan mereka pasti lakukan. Nah, saudara bayangkan ketika Yesus dalam keadaan yang sangat-sangat gelisah seperti itu ya. Saudara bayangkan perasaan atau kejadian di sorga seperti apa gitu ya. Mungkin Mikael sebagai malaikat perang gitu ya, berkata kepada anak buahnya, kalian standby ya, ini satu kata dari Yesus kita langsung serbu gitu ya. Mereka udah standby gitu ya. Anyway, waktu Yesus ditangkap ya, Yesus bilang kepada mereka, jangan kamu pikir aku tidak dapat memerintahkan malaikat untuk menghancurkan melawan kalian gitu ya. Itu pasukan malaikat udah sangat-sangat ready untuk datang dan menghancurkan mereka semua yang ada di situ. Tapi yang luar biasa, di situasi itu Yesus tidak berdoa kepada Bapa, ini waktunya, mari kita hancurkan mereka gitu ya. Enggak, Yesus enggak berdoa seperti itu. Yesus berdoa, Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Wow, saudara coba renungkan perkataan Yesus. Yesus ini takut bukan asumsi yang dia takutkan. Kebanyakan dari kita ini, ketakutan kita tuh dibangun dari asumsi, dari sesuatu yang belum pasti di hari esok akan terjadi. Yesus ini mengalami kegelisahan karena dia tahu dengan jelas apa yang akan terjadi di hari esok. Apa yang akan terjadi padanya beberapa jam setelah itu. Tapi Yesus berkata begini, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, gak banyak dari kita yang bisa merenungkan ini dengan sepenuh hati karena kita ini punya banyak keinginan. Bahkan mungkin sekarang kita punya keinginan, Bapa lakukan seperti ini Bapa, seperti ini Bapa, harus seperti ini Bapa, tolong aku seperti ini Bapa. Dan kita berkata, Bapa ini urgent banget, aku perlu banget, aku mau banget, aku perlu banget hal ini, kalau ini gak ada aku akan mati, misalnya gitu ya. Kalau ini gak ada aku akan mengalami sesuatu yang buruk. Kita pikir semua yang kita mau itu Bapa harus lakukan seperti yang kita mau. Tapi Yesus mengajar kita dalam satu situasi yang sangat genting buat dia, yang sangat urgent buat dia, dia bisa berkata, let your will be done, not mine. Saudara, biarlah kita merenungkan kembali hari ini waktu kita berdoa, apa yang kita berdoa, bagaimana kita berdoa. Apakah waktu kita berdoa kita menempatkan Allah sebagai penguasa hidup kita, sebagai raja dalam hidup kita, atau kita mungkin menempatkan Allah hanya sebagai sumber yang dapat memenuhi, mencukupkan semua hal yang mau kita terjadi dalam hidup kita. Tapi saya berdoa biarlah pagi hari ini kita merenungkan kembali. Yesus mengajar kita, mari kita berdoa, ya Bapa, let your will be done. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Aku tahu banyak hal yang mungkin bagus kalau ini terjadi. Aku tahu aku perlu ini Bapa, tapi aku tahu bahwa Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku. Saudara, biarlah perenungan pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, menegur kita, dan ya biarkan Roh Kudus mengalir buat kita pagi hari ini, menerjemahkan setiap firman ini
Saya akan berikan ayatnya di screen saudara, bagaimana ketika Yesus berdoa dan bagaimana Yesus mengalami kegentaran yang sangat luar biasa. Dan biarlah kita, mungkin hari ini kita ada dalam situasi yang sangat tertekan, sepertinya sulit sekali untuk kita bisa melihat sesuatu yang baik di hari esok. Namun biarlah melalui perenungan pagi hari ini kita bisa dikuatkan, kita bisa memperoleh satu pengharapan yang baru bahwa Allah kita, Dia sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kita. Sebab Allah kita tahu yang terbaik. Allah kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan pagi ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara kami berdoa kepadamu. Bapa, kami tahu bahwa apapun yang kami rindukan hari ini, apapun yang kami anggap baik hari ini, itu tidak lebih baik dari rencana-Mu, tidak lebih baik dari apa yang Engkau sudah persiapkan bagi kami. Di saat kami berdoa, di akhir dari setiap doa kami, Roh Kudus, ingatkan kami, Roh Kudus, supaya kami terus berkata, let your will be done. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang mengerti segala keberadaan kami. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terus menopang kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini Bapa. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami terus melakukannya bagi Engkau. Karena Engkaulah alasan kami ada di bumi ini, supaya kami boleh mempermuliakan Engkau melalui hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.